Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi di tugas mingguan terakhir modul 5 untuk penelitian operasional 1, yaitu masalah penugasan. Jadi untuk tugasnya itu sebuah perusahaan manufaktur bernama yaitulah memproduksi komponen logam untuk alat berat. Perusahaan ini memiliki 5 orang operator mesin yang memiliki tingkat keahlian dan kecepatan kerja yang berbeda-beda. Pada minggu ini hanya 4 mesin produksi yang tersedia karena satunya sedang dalam proses perbaikan. Oleh karena itu, manajemen perlu menetapkan penugasan operator ke mesin secara tepat agar proses produksi dapat berjalan efisien. Tabel di bawah ini menunjukkan waktu kerja dalam menit yang dibutuhkan masing-masing operator untuk menyelesaikan pekerjaan pada setiap mesin. Tentukan penugasan optimal antara operator dan mesin agar total waktu pengerjaan menjadi lebih efisien. Jadi untuk tugasnya ini tuh gue bakal selesai pakai 3 software teman-teman yang diminta, yaitu Microsoft Excel, terus MATLAB, dan POMQM. Jadi kita langsung aja ke software yang pertama, itu kita bakal pakai software Microsoft Excel dulu. Oke, langsung aja. Oke teman-teman, jadi di sini kita ada di software yang pertama, yaitu gue bakal pakai software Microsoft Excel. Jadi seperti yang kita tahu tuh teman, kalau masalah penugasan ini tuh baru bisa dikerjain kalau punya kolom sama garis yang sama. Seperti di sini di tabel awal kan kita lihat di sini tuh dia punya 5 operator, tapi mesinnya cuma ada 4 karena satunya lagi diperbaiki kan. Jadi kita harus bikin gimana caranya si mesin ini juga ada 5 ngikutin si operatornya. Yaitu caranya kita tambahin mesin dummy teman-teman. Kita tambahin variabel dummy. Dan di sini itu kan yang kurang tuh di bagian mesin. Jadi kita tambahin mesin dummy dengan harga 0. Baru untuk si soal itu baru bisa kita kerjain teman-teman. Dan untuk step-stepnya jika sudah ditambahin mesin dummy dan jadinya itu 5 kali 5 kayak gitu. Selanjutnya itu kita tentuin jumlah untuk setiap kolom dan baris di tabel yang baru. Jadi kita klik sama dengan sum, kita pilih mesin A sampai operator ini. Klik OK, terus kita tarik sampai ke mana. Begitupun buat kolom operatornya teman. Dengan sum dari mesin A sampai mesin dummy, klik OK. Kita tarik ke bawah. Oke, untuk waktu optimalnya di sini kita bakal tentuin pakai rumus yang namanya sum product. Array pertama kita bilang ini, terus titik koma, ini kita bilang ini, kurung entar. Oke, teman. Langkah selanjutnya kita ke tabel tab data di sini. Lalu kita ke solver. Dan untuk set objektifnya kita pilih yang ini teman-teman, yang waktu optimal karena kita nyari itu. Untuk set objektifnya kita ke minimasi. By changing variable cell lah kita pilih yang ini. Kemudian untuk constraint ya, kita add. Lalu kita pilih yang ini. Sama dengan 1. Oke, kenapa sama dengan 1 teman-teman di sini? Karena kita pengen tahu si operator ini ngerjain mesin apa. Jadi kita tulis pakai, jadi istilahnya kita lambangin pakai 1 tuh. Bisa juga sebenarnya dimasukin harga, cuman kita pilih 1 aja. Karena kita pengen tahu si operator itu tuh ngerjain mesin apa aja gitu. Kalau kita klik add, tadi kan untuk ini ya, untuk baris, sekarang untuk kolomnya juga. Juga pastiin tandanya itu di sama dengan 1. Oke. Oke, kita cross check lagi teman-teman, jadi sama dengan 1, changing variabelnya minimasi, dan untuk select metodenya kita ke simplex LP. Kita klik solve, lalu kita klik OK. Jadi diperoleh teman-teman waktu optimalnya atau waktu minimasinya itu udah ada di 264. Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja untuk software yang pertama, yaitu Microsoft Excel. Lanjut kita bakal ke software yang kedua, yaitu gue bakal lanjut dulu ke software MATLAB ya teman-teman. Jadi langsung aja. Oke teman-teman, jadi di sini kita ada di software kedua yang bakal kita pakai, yaitu kita bakal pakai software MATLAB. Jadi untuk MATLAB ini tuh kita ke browser ya teman-teman, dan kita harus sign in dulu akun kita yang udah kita buat ke sini. Kalau emang kita udah sign in, kita langsung aja klik yang ini nih teman-teman, MATLAB. Nah, kalau tampilannya udah kayak gini, kita klik yang Open MATLAB Online Basic. Kita tunggu teman-teman. Ini kayaknya bakal gue skip aja. Oh, nggak perlu. Udah selesai. Nah, oke teman-teman, jadi kalau udah tampilannya kayak gini, sebenarnya langkah pertama yang harus kita lakuin itu kita klik New teman-teman. Dan kita bikin yang namanya itu folder baru teman-teman nih, di sini nih, folder. Keadaan kita kalau udah kita klik new dan klik folder, nanti bakal muncul folder kayak gini teman. Dan untuk si folder itu kita rename sesuai ketentuannya.
Habis itu teman-teman, kalau kita udah buat folder di dalam MATLAB Drive-nya ini, kita ke add-on, terus kita explore add-on. Lalu kita cari yang namanya varian. Nah, yang ini. Nah, tapi karena di sini gue udah install si apa ya, add-on-nya ini tuh, jadi gue nggak perlu install lagi. Sebenarnya kalian nanti tuh bakal ada tambahin apa, kalian bisa simpan si add-on ini ke folder yang udah kalian buat tadi teman-teman. Jadi kalian simpan folder di apa, simpan add-onnya di folder yang udah kalian buat nih, kayak di sini. Ini kan folder nih yang udah gue buat, dan ini ada folder pengolahan algorithm for linear programming problem, linear assignment program. Nah, di sini ada dua file teman-teman, license sama moodcrash. Kalau udah kayak gini teman-teman, kalian taruh itu pokoknya di dalam folder kalian taruh si add-onnya. Kalau udah file mooncrash ini teman-teman, kalian tarik keluar. Nah, sejajar sama si segitiga yang ini, segitiga ke bawah. Nah, habis itu kalau udah, kalian klik new script. Oke, cepetnya script. Dan si MATLAB ini tuh juga sistem kerjanya hampir sama ya teman-teman, kayak RStudio yang biasa kita pakai di modul-modul sebelumnya. Dan untuk sintaksnya itu gue udah disiapin juga teman-teman di sini. Jadi bakal gue langsung kopas aja semuanya. Ya, jadi langkah-langkahnya itu teman-teman, yang pertama itu kita display si uh, ini ya nih teman-teman ya. 65, 70, 66, 68 itu kita display masukin ke dalam matriks. Tapi di sini gue tambahin 0, kenapa? Karena nilai dummy-nya itu juga ikut kita masukin teman-teman. Si 0-nya itu juga kita masukin ke matriksnya. Lalu kita gunakan fungsi mooncrash untuk menyelesaikan masalah penugasan dengan sintaks kayak gini. Habis itu kita buat matriks solusi dari indeks yang udah kita temuin. Lalu kita display matriks solusinya teman-teman. Dan gue bakal coba run aja ya teman-teman. Transaction, pilih yang ini. Tarik ke atas lagi dulu. Oke teman-teman, jadi dari matriks yang diinput ini, kita dapat nilai objektif di 264 teman-teman. Dengan nilai optimumnya di 24. Oke teman-teman, jadi segini aja untuk software yang kedua, yaitu MATLAB. Jadi kita bakal lanjut aja ke software yang ketiga, sekaligus software terakhir yang bakal kita pakai, yaitu POMQM teman-teman. Oke, langsung aja. Oke teman-teman, kita ada di software terakhir, software ketiga yang bakal kita pakai, yaitu POMQM, yang pasti selalu bakal kita pakai juga dari modul-modul sebelumnya. Jadi untuk langkah pertamanya itu, kita bisa klik assignment di modul 3 ini, atau kita bisa ke tab modul yang di atas. Kalau kita pilih yang assignment, kita klik new. Untuk detailnya di sini, gue lama. Nah, untuk number of job-nya ini teman-teman, di sini kan dia kalau kita ubah yang atas, yang bawah ikut ya. Tapi kan di soal itu tuh kan nggak sama ya, yang number of job-nya 5 sedangkan mesinnya cuma 4 kan. Jadi kita klik 5 teman-teman di sini. Di atas number of job-nya 5, kita samain aja bener-bener kayak tabel yang ada di soal. Lalu untuk number of mesinnya kita klik 4. Kita nggak perlu nambahin number of job 5 sama mesin 5, terus nanti mesin kelima kita tambahin 0, 0, 0, 0 semua, itu nggak perlu teman. Bisa aja sebenarnya kayak gitu. Cuman di POMQM ini tuh, kalau kita nulis kayak gini doang nih, kan kita mesinnya kurang satu ya teman. Itu tuh nanti otomatis si POMQM itu bakal nambahin mesin dummy teman. Kita coba ya. Terus untuk objektifnya itu kita pilih yang minimasi, terus kita klik OK. Oke, untuk job-jobnya dan mesinnya ini bakal gua copy paste aja dari file Excel yang ini teman-teman, yang udah kita kerjain pertama kali. Jadi bakal gue skip aja ya. Tuh, 2, 3, play. Oke teman-teman, jadi di sini gue udah pindah-pindahin semuanya dari Excel. Lalu kita bakal klik solve aja teman-teman di sini. Oke.
Bisa dilihat ya teman-teman, hasilnya sama kayak software-software yang udah kita pakai sebelumnya, yaitu di 264. Dengan ya seperti yang gue bilang tadi ya teman-teman, meskipun di sini dia mesinnya kurang, dia bakal Popkim tuh bakal nambahin mesin dummy secara otomatis gitu. Oke, ini untuk hasilnya, dan mungkin sekian aja teman-teman untuk penggunaan dari ketiga softwarenya. Itu ada Excel, ada MATLAB, dan ada POMKM. Jadi kita bakal lanjut aja ke langkah terakhir, yaitu kita ke kesimpulan nih teman-teman, setelah kita mengerjakan dari ketiga software ini. Oke, langsung aja. Oke teman-teman, kita udah di ke bagian akhir, yaitu kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan ini tuh gue bakal balik lagi aja ke software POMKM ya teman-teman. Kita klik solve dulu ini. Nah, lalu kita ke ini yang bagian bawah teman-teman, ada assignment list. Nah, jadi untuk kesimpulan ya teman-teman, operator A itu bakal ngerjain mesin A dengan biaya 65, operator B bakal ngerjain mesin B dengan biaya 67, operator C bakal ngerjain mesin D dengan biaya 65, operator D ini bakal ngerjain mesin dummy teman-teman. Dan operator E bakal ngerjain mesin C dengan biaya 67. Operator D di sini tuh dia bisa dibilang ngerjain mesin dummy ya teman-teman. Mesin dummy itu kan sebenarnya mesin buatan ya, sebenarnya nggak ada. Jadi bisa dibilang kalau operator D ini tuh nganggur. Sebenarnya masuk akal juga teman-teman, kenapa operator D ini nggak ngerjain apa-apa. Coba kita lihat di soal sini ya. Di setiap mesinnya ya teman-teman, operator D ini tuh punya waktu yang paling lama di setiap mesin tuh. Itulah kenapa dari sisi sistemnya itu nggak masukin operator D ke mesin apapun, karena dia ngerjain apa semua, itu tuh lebih lama dari operator-operator lain. Makanya operator D di sini dikasih mesin dummy, atau dalam bahasa kasar tuh dia nggak apa-apain lah teman-teman. Nganggur lah, dia nggak ngerjain mesin apa-apa. Dengan totalnya itu dengan kita naruh operator-operator ini di mesin-mesin ini, nilai minimum yang bakal kita dapat teman-teman optimalnya itu di 264. Oke, 264 menit. Oke teman-teman, jadi mungkin segini aja ya untuk penyelesaian dari tugas mingguan modul 5, yaitu masalah penugasan dengan menggunakan ketiga software, yaitu Excel, terus ada MATLAB, dan ada POMKM. Sekaligus ini kan modul terakhir juga ya. Dan kalau emang ada kesalahan kata, mohon maaf, dan sekian dari